penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, baik pemerintah pusat maupun daerah. Nah, anggaran 9 triliun ini kan bagian dari pelayanan publik nih yang diberikan oleh Kemendikbud kepada peserta didik dan tenaga pengajar. Nah, agar ini tepat sasaran, apa yang bisa dilakukan oleh Ombudsman untuk melakukan pengawasan ini, Pak Alvin? Silakan. Baik, terima kasih Pak Petra. Saya koreksi sedikit, pengawasan pelayanan publik bukan salah satu fungsi Ombudsman, itu fungsinya Ombudsman. Oke, ya. Ya, itu fungsi utamanya ya. Memang itu fungsinya. Silakan Pak. Ya, jadi kami menyoroti ya dari perspektif Ombudsman, ini ada dua aspek yang kami soroti. Pertama adalah untuk peserta didik, yaitu penerima kuota internet. Kedua juga operator seluler sendiri, karena operator seluler dalam hal ini menjalankan fungsi pelayanan publik yang ditugaskan oleh pemerintah. Tadi sudah banyak disampaikan mengenai caranya distribusi kuota ini, bagaimana ketepatan data dan sebagainya. Ini perlu menjadi catatan kita. Kita belajar dari kekisruhan sistem kartu prakerja, kemudian sekarang pemerintah juga menyalurkan subsidi untuk gaji, ini juga masih ada kendala. Nah, untuk peserta didik ini kita tentunya perlu belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jangan sampai distribusi kuota ini tidak tepat sasaran, atau tepat sasaran tapi sampainya terlambat. Ini perlu juga disampaikan kepada semua peserta didik bagaimana mereka mengetahui bahwa kuota internetnya sudah masuk. Dan ketika sudah seharusnya kuota internet ini masuk, tapi mereka belum mendapat, ini saluran pengaduannya kemana? Apakah kepada operator seluler atau kepada Kementerian Pendidikan, atau bagaimana? Kami juga siap jika Ombudsman harus membuka kanal pengaduan ya. Berikutnya kami menyoroti juga bahwa kuota internet ini bukan sesuatu yang mudah diukur. Banyak keluhan bahwa seseorang ini beli kuota internet 10 giga, 15 giga, baru dipakai 24 jam udah habis. Nah, bagaimana konsumen mengukur atau memantau konsumsi kuota internetnya? Bahwa benar dia memakai tadi yang disampaikan sekian gigabyte dalam 1 bulan. Apakah dalam sistem operator itu ada sistem yang kalibrasi dan sertifikasi akurasi meter kuotanya, seperti kalau kita belanja di SPBU itu pompa bensinnya itu kan diukur dan disegel oleh metrologi. Nah, apakah hal seperti ini ada dalam industri internet ini? Kemudian juga kita mengkhawatirkan apa saja batasan penggunaan kuota, karena provider ini kan sekarang banyak yang memberikan kuota misalnya 15 GB, tapi ternyata yang bisa dipakai siang itu hanya 5 giga, kemudian malam itu sekian giga, aplikasi tertentu sekian. Ini yang harus dijelaskan dan ada kesepakatan antara operator dengan pemerintah dan dikomunikasikan kepada penerima manfaat agar penerima manfaat ini tahu persis apa yang diterimanya. Berikutnya yang menjadi sorotan kami adalah ketika kecepatan akses internet ini tidak sesuai yang dijanjikan, kembali lagi peserta didik ini menyampaikan pengaduannya kemana. Kami juga menyoroti tentang jaminan privasi pengguna jasa ini. Apakah ada jaminan bahwa operator seluler tidak akan membanjiri penerima kuota ini dengan SMS penawaran atau SMS sampah, terutama pada malam hari dan dini hari? Ini banyak keluhan tentang banjirnya SMS penawaran. Saya kira dari Kementerian Pendidikan perlu mempersiapkan sistem pengelolaan pengaduan khusus untuk ini, mengingat penerima manfaatnya ini banyak. Jadi harus siap untuk cepat tanggap dan menindaklanjuti jika ada keluhan-keluhan masuk. Saya juga menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Saiful, Ketua Komisi 10, tentang gawai ya, bahwa kualitas gawai peserta didik ini juga perlu diperhatikan, mengingat
ukuran dan kualitas tampilan layar ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa melihat materi yang ditampilkan. Nah, tidak semua siswa itu mampu membeli gawai yang baik, dan kalau HP-nya sudah kecil, kualitas tampilannya kurang baik, selain sulit nanti mengikuti apa yang disampaikan, materi yang disampaikan, juga kemungkinan merugikan kesehatan mata siswa pada jangka panjangnya. Kami juga menyoroti untuk kepentingan operator seluler. Mereka ini juga warga masyarakat yang perlu dilindungi kepentingannya. Kami mencatat bahwa dalam program ini pemerintah memberi kuota dari operator untuk peserta didik, sehingga operator ini menjadi pihak yang ditugasi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik, sehingga menjadi ranah pengawasan ombudsman juga. Nah, kami ada beberapa hal yang kami cermati. Pemerintah ini mematok tarif beli dari operator Rp1 per megabyte, sementara harga reguler rata-rata 3 besar operator ini pada kisaran Rp5,5 per megabyte. Dengan penurunan harga dari Rp5,7 menjadi Rp1, kami bertanya, sebenarnya yang memberi subsidi ini siapa? Pemerintah atau operator? Apakah tarif Rp1 per megabyte ini sudah persetujuan bersama, atau satu arah instruksi dari pemerintah mau tidak mau dilaksanakan? Apakah semua operator sudah menyatakan kesediaan menjual kuota dengan tarif Rp1 per megabyte? Kami agak khawatir bahwa kami telah melihat laporan keuangan 5 besar operator menunjukkan hanya 2 operator yang masih mencetak laba saat ini, dan salah satunya itu labanya diperoleh bukan dari hasil operasi bisnis tapi dari penjualan tower sekitar hampir 1,5 triliun. Dengan kondisi keuangan seperti ini, apakah realistis mengharapkan para operator menyediakan kuota dengan tarif Rp1 per megabyte? Kalau toh dipaksa dengan tarif tersebut, apakah setiap operator akan jujur memenuhi kewajibannya? Ini yang perlu kita cermati. Tadi ada kaitannya juga bagaimana mengukur ya meternya itu untuk konsumsi kuota. Yang lebih menarik lagi adalah ini tadi Pak Petra juga sempat menyampaikan sudah ada surat atau edaran brosur dari yang kami dapatkan, ada 2 operator ini yang memberikan insentif. Kata yang digunakan adalah apresiasi kepada kepala sekolah, antara 5% sampai dengan 10% dari nilai kartu perdana yang terdaftar di Dapodlik yang diaktifasi. Kami khawatir ini kalau tidak cepat diatasi, ini bisa merupakan gratifikasi. Ini juga dapat mempengaruhi ya, tekanan dari kepala sekolah kepada siswanya untuk menggunakan jasa operator tertentu walaupun mungkin tidak cocok bagi siswa tersebut. Ini kami sangat concern, dan tentunya kami berharap ini dapat segera direspon, diberi teguran kepada operator, tidak perlulah memberikan insentif-insentif yang berpotensi gratifikasi, dan itu jelas nanti menjadi maladministrasi. Di sisi lain kami juga ingin menanyakan bagaimana operator ini nanti memperoleh haknya menerima pembayaran sesuai jadwal yang dijanjikan tanpa prosedur berbelit-belit. Mengingat ini melibatkan APBN, ada baiknya juga sejak awal BPK ini dilibatkan dalam merancang sistem pembayaran administrasi yang perlu disiapkan operator. Untuk penutupnya, kembali lagi kami menggarisbawahi pentingnya untuk pemerintah menegaskan kepada operator agar menghormati privasi penerima kuota, tidak membanjiri mereka dengan SMS maupun dengan konten premium,
dan perlu ada sanksi bagi operator yang tidak memenuhi kewajibannya menyediakan akses internet sesuai dengan kecepatan, yang penghitungan kuotanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan sebagai penutup, kita perlu meyakinkan bahwa semua operator sudah memahami peraturan pelaksanaan serta menyatakan kesediaannya mematuhi. Itu kami melihatnya dari perspektif pelayanan publik. Kami akan terus memantau perkembangannya. Demikian Pak Fitra. Ya, terima kasih Pak Alvin. Sangat menarik apa yang diuraikan oleh Pak Alvin. Sebenarnya saya ingin banyak bertanya, tapi pertanyaan saya sepertinya juga Pak Alvin sudah mengungkapkan semua. Itu artinya beberapa keluhan-keluhan yang kemungkinan akan terjadi, Pak Alvin, begitu ya. Dan Pak Alvin sudah menyinggung terutama soal operator seluler yang dalam hal ini tentu berperan besar untuk menyalurkan kuota-kuota tersebut. Nah, kalau dari Ombudsman sendiri, mungkin apa yang bisa disarankan oleh Ombudsman terutama terhadap katakanlah operator nakal, atau mungkin juga suatu saat dari keluhan-keluhan para peserta didik atau pengajar, seperti yang Pak Alvin sampaikan, ada notifikasi yang tidak perlu, atau jumlah kuota itu tidak bisa diakses dengan baik karena jaringannya lemah, atau bagaimana seperti itu. Silakan Pak Alvin. Ya baik, maka seperti itulah saya mengingatkan agar Kementerian Pendidikan ini menyediakan saluran pengaduan yang efektif ya. Para peserta didik ini, apalagi anak-anak, mereka ini harus dilayani dengan bahasa anak-anak juga kan, terutama agar apabila mengalami kesulitan, gangguan, mereka dapat menyampaikan pengaduan dan cepat ditanggapi. Kami juga menyatakan kekhawatiran sebenarnya bahwa ini banyak permasalahan ini, tadi ada jual beli nomor dan sebagainya. Ini akibat pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo, ini tidak konsisten melaksanakan registrasi identitas pengguna prabayar. Kalau kemarin-kemarin registrasi identitas itu dijalankan dengan benar, banyak permasalahan yang kita tidak perlu pikirkan lagi hari ini. Sekarang ini banyak nomor-nomor siluman, mungkin juga satu nama digunakan untuk ribuan nomor, ini sudah kembali lagi seperti dulu, dan ini menjadi sumber masalah. Satu lagi yang saya catat adalah ini kan semuanya asumsinya penggunanya prabayar. Bagi pasca bayar bagaimana? Ya, pasca bayar ini kan aturannya tersendiri lagi, tidak semuanya prabayar, dan mungkin mereka juga sudah langganan paket internet sendiri. Ini juga harus dipikirkan. Kami terus mengikuti, dan Ombudsman juga siap menyusun mekanisme pengaduan. Kalau tidak mungkin nanti juga bisa kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, seperti yang kami lakukan sekarang. Pengguna IndiHome yang mengalami kesulitan, kami buat kanal tersendiri, sampaikan kepada kami, karena IndiHome ini juga masanya banyak masalah-masalah yang ketika disampaikan melalui kanal-kanal biasa itu tindak lanjutnya lambat. Nah, kami juga mempersiapkan jika diperlukan kami akan membuka kanal serupa. Demikian Pak Fitra. Ya, artinya Ombudsman dalam posisi seperti ini juga bisa membuka ruang pengaduan ke Ombudsman, Pak ya? Bisa. Karena operator ini kan menjalankan fungsi pelayanan publik. Oke. Ya, terima kasih Pak Alvin. Tapi mohon izin jangan beranjak dulu Pak Alvin, mungkin akan ada pertanyaan juga nantinya. Saya beralih dulu sementara ke Pak Dr.